Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Agustiawan. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraktur kuris dekstra. Pertama, pengertian fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh roda paksa. Fraktur kuris atau tibia fibula adalah terputusnya hubungan tulang tibia dan fibula. Secara klinis bisa berupa fraktur terbuka bila disertai kerusakan pada jaringan lunak, otot, kulit, jaringan saraf, pembuluh darah, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara fragmen tulang yang patah dengan udara luar dan fraktur tertutup. Fraktur kuris adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya yang disebabkan karena trauma atau tenaga fisik yang terjadi pada tulang tibia dan fibula. Penyebabnya, fraktur kuris disebabkan oleh cedera dari trauma langsung dan tidak langsung yang mengenai kaki. Dapat terjadi juga akibat daya putar atau putir yang dapat menyebabkan fraktur spiral pada kedua tulang kaki dalam tingkat yang berbeda. Daya agulasi menimbulkan fraktur melintang atau oblik pendek. Jenis kekuatan yang menyebabkan luka menentukan jenis dan tingkat serta jenis patah tulang. Kekuatan itu dapat tensil dengan tegangan tulang, ditarik, terpisah, atau kompresif, di mana terjepit, dan untuk menentukan tipe induri dan luas patah tergantung pada kerasnya trauma atau tekanan pada tulang. Trauma langsung, benturan pada tulang; trauma tidak langsung, titik tumpu benturan. Manifestasi klinis menurut klien yang mengalami fraktur kuris pada awalnya memiliki tanda dan gejala berikut. Nyeri yang centil dan meningkat saat bergerak, dan spasme otot terjadi segera setelah fraktur. Kehilangan fungsi, songkongan terhadap otot hilang ketika tulang patah. Nyeri juga berkomunikasi terhadap kehilangan fungsi. Dimorfitas ekstremitas atau bagiannya dapat membengkok atau berotasi secara abnormal karena pergeseran lokasi akibat spasme otot dan edema. Pemendekan ekstremitas, spasme otot menarik tulang dari posisi kesejajarannya, dan fragmen tulang dapat menjadi dari sisi ke sisi, bukan sejajar tulang ke ujung. Crepitus merupakan sensasi patahan atau suara yang berkaitan dengan pergerakan fragmen tulang ketika saling bergesekan, yang bahkan dapat menimbulkan trauma lebih besar pada jaringan, pembuluh darah, dan saraf. Edema dan diskolorasi, kondisi tersebut dapat terjadi sekunder akibat trauma jaringan pada cedera. Penata laksanaannya, faktor reduksion manipulasi atau penurunan tertutup, manipulasi non-bedah, penyusunan kembali secara manual. Dari fragmen-fragmen tulang terdapat posisi otonomi sebelumnya. Penurunan terbuka merupakan perbaikan tulang terusan penjajaran insisi pembedahan. Seringkali memasukkan internal ulkus terhadap paku. Tipe lokasi fraktur tergantung umur klien. Peralatan traksi kulit biasanya untuk pengobatan jangka pendek, traksi otot atau pembedahan biasanya untuk periode jangka panjang. Fraktur embolisasi, pembalutan, internal fiksasi, pemilihan fraksi. Fraksi terbuka, pembedahan, debridement, dan irigasi, imunisasi, tetanus, terapi antibiotik, embolisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ira Amelia. Saya di sini akan membahas tentang diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah, hiperglikemia, akibat kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit atau gangguan metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi urin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus adalah penyakit kronik yang terjadi ketika pankreas tidak cukup dalam memproduksi insulin atau ketika tubuh tidak efisien menggunakan insulin itu sendiri. Etiologinya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diabetes tipe 1, yang kedua yaitu diabetes tipe 2. Yang diabetes tipe 2 faktor genetiknya yaitu karena usia, obesitas, dan juga riwayat keluarga. Untuk manifestasi klinisnya, penyakit diabetes mellitus ini pada awalnya seringkali tidak dirasakan dan tidak disadari penderita. Tanda awal yang dapat diketahui bahwa seseorang menderita diabetes mellitus atau kencing manis, yaitu dilihat langsung dari efek peningkatan kadar gula darah, di mana peningkatan kadar gula darah mencapai nilai 160 sampai 180 dan air seni atau urin penderita kencing manis yang mengandung gula sehingga urin sering dilebung atau dikerubungi semut. Menurut Perkeni, gejala dan tanda-tanda diabetes mellitus dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Gejala akut penyakit DM. Biasanya gejalanya seperti lapar yang berlebihan atau makan banyak. Yang kedua, sering merasa haus. Yang ketiga, jumlah urin yang keluarnya banyak. Yang kedua, gejala kronik penyakit diabetes mellitus. Biasanya karena kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa tebal di kulit, kram, mudah mengantuk, mata kabur, biasanya sering ganti kacamata, gatal di sekitar kemaluan terutama pada wanita, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, dan para ibu hamil sering mengalami keguguran atau kematian janin dalam kandungan. Untuk penata laksanaannya yaitu terapi dengan insulin, terapi farmakologi untuk pasien diabetes mellitus geriatri tidak berbeda dengan pasien dewasa, sesuai dengan algoritma. Dimulai dari monoterapi untuk terapi kombinasi yang digunakan dalam mempertahankan kontrol glikemik. Yang kedua, obat antidiabetik oral, seperti sulfonylurea, golongan biguanid metformin, penghambat alfa-glukosidase atau akarbose. Yang keempat, tiazolidine diones. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Safitri. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang saya dapat yaitu tentang SNH atau stroke non-hemorrhagic. Pengertiannya yaitu stroke non-hemorrhagic adalah keadaan sementara atau temporer dari disfungsi neurologik yang dimanifestasikan oleh kehilangan fungsi motorik, sensorik, dan visual secara tiba-tiba. Stroke iskemik atau stroke non-hemorrhagic terjadi akibat obstruksi atau pembekuan atau trombus yang terbentuk di dalam suatu pembuluh organ distal. Tidak terjadi pendarahan, namun
terjadi iskema yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Untuk penyebabnya, penyebab stroke non-hemoragik disebabkan oleh faktor yaitu hipertensi, merokok, peningkatan kolesterol, obesitas, kemudian ada penggunaan obat terlarang, dan kebiasaan minum alkohol, jarang bergerak, dan olahraga. Manifestasi klinis yang timbul pada berbagai macam tergantung dari berat, ringannya lesi, dan juga topisnya. Manifestasi klinis stroke non-hemoragik secara umum yaitu gangguan motorik, gangguan sensorik, kemudian gangguan kognitif, memori, dan atensi, yang terakhir gangguan kemampuan fungsional. Untuk penata laksanaannya, yaitu stroke non-hemoragik antara lain, yang pertama, menurunkan kerusakan iskemik cerebral. Infrak cerebral terdapat kehilangan secara mantap inti cerebral jaringan otak sekitar daerah itu, mungkin ada jaringan yang masih bisa diselamatkan. Tindakan awal yang difokuskan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin area iskemik dengan memberi oksigen, glukosa, dan aliran darah yang adekurat dengan mengontrol atau memperbaiki distriminasi atau irama dan frekuensi serta tekanan darah. Yang kedua, mengendalikan hipertensi dan menurunkan TIK dengan meningkatkan kepala 15-30, menghindari fleksi dan rotasi kepala yang berlebihan. Yang ketiga, yaitu pengobatan antikoagulan, yaitu heparin, untuk menurunkan kecenderungan pendarahan pada fase akut. Kemudian obat antitrombotik, yaitu pemberian ini diharapkan mencegah peristiwa trombotik atau embolik. Yang terakhir yaitu diuretika atau untuk menurunkan edema cerebral. Kemudian penata laksanaan pembedahan endarterektomi karotis dilakukan untuk memperbaiki peredaran darah otak. Penderita yang menjalani tindakan ini seringkali juga menderita beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler yang luas. Tindakan ini dilakukan dengan anestesi umum sehingga saluran pernafasan dan kontrol ventilasi yang baik dapat dipertahankan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Azim Sutamto dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang abses perianal. Abses adalah infeksi kulit dan subkutis dengan gejala berupa kantong berisi nanah menurut Schreger 2008. Abses perianal adalah infeksi pada ruang parekteral. Abses ini kebanyakan akan mengakibatkan fistula. Abses perianal adalah infeksi pada jaringan lunak di sekitar lubang anus dengan pembentukan abses rongga sikret. Keparahan dan kedalaman abses cukup variabel, dan rongga abses sering dikaitkan dengan pembentukan saluran fistulous menurut eMedicine Health 2011. Penyebab atau etiologi. Abses perianal merupakan gangguan sekitar anus dan rektum, di mana sebagian besar timbul dari obstruksi kripta anal. Infeksi dan statis dari kelenjar anal biasanya abses terbentuk awal-awal dalam ruang intervingetik dan kemudian ke ruang potensial yang berdekatan. Umumnya bakteri seperti Staphylococcus dan Escherichia coli adalah penyebab paling umum. Infeksi jamur kadang-kadang menyebabkan abses masuknya bakteri ke daerah sekitar anus dan rektum, menurut Gunawan 2010. Manifestasi klinis dari abses secara umum yaitu
Karena abses merupakan salah satu manifestasi peradangan, maka manifestasi lain yang mengikuti abses dapat merupakan tanda dan gejala dari proses inflamasi, yakni kemerahan atau rubor, panas atau dolor, pembekakan tumor, rasa nyeri, dolor, dan hilangnya fungsi. Yang kedua, timbul atau teraba benjolan pada tahap awal berupa benjolan kecil. Pada stadium lanjut, benjolan bertambah besar, demam, benjolan meningkat, malaise, nyeri, bengkak, dan berisi nanah atau pus. Yang ketiga, gambaran klinis nyeri tekan, nyeri lokal, bengkak, kenaikan suhu, dan leukositosis. Penata laksanaannya, abses luka biasanya tidak membutuhkan penanganan menggunakan antibiotik. Namun demikian, kondisi tersebut butuh ditangani dengan intervensi bedah, depridemen atau kuretase. Suatu abses harus diamati dengan teliti untuk mengidentifikasi penyebabnya, utamanya apabila disebabkan oleh benda asing karena benda asing tersebut harus diambil. Apabila disebabkan oleh benda asing, biasanya hanya perlu dipotong dan diambil absesnya bersama dengan pemberian obat analgetik. Sekian penjelasan materi abses parietal dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Revika Kusdarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumor mamae. Tumor mamae adalah kelompok sel yang tidak normal pada mamae yang terus tumbuh berupa ganda, yang pada akhirnya sel-sel ini menjadi benjolan di payudara. Tidak dibuang atau terkontrol, menyebar atau metastase pada bagian-bagian tubuh lain. Etiologinya, menurut Iskandar 2012, sampai saat ini penyebab pasti tumor mamae belum diketahui. Namun ada beberapa faktor yang teridentifikasi, yaitu yang pertama, jenis kelamin. Wanita lebih beresiko menderita tumor mamae dibandingkan pria. Yang kedua, riwayat keluarga. Wanita yang memiliki keluarga tingkat 1 penderita tumor mamae beresiko tinggi untuk terkena tumor mamae. Yang ketiga, faktor usia. Yang keempat adalah riwayat reproduksi. Seperti melahirkan anak pertama di atas usia 35 tahun, terus menikah tapi tidak melahirkan anak. Yang ketiga, tidak menyusui. Kemudian, penata laksanaannya, pada masa awal pertumbuhan tumor gejala sulit dideteksi, sehingga kasus ini biasanya baru diketahui setelah muncul benjolan yang sudah berjolak dan bisa diraba. Tanda-tanda fisik yang bisa ditemui adalah 1. Penderita merasa nyeri di tempat tersebut. Yang kedua, lepasnya papila mamae. Yang ketiga, lekukan pada permukaan payudara dan kulit yang berada di atas tumor menjadi seperti kulit jenuh. Yang keempat, puting susu mengeluarkan cairan yang tidak normal, bahkan bisa mengeluarkan darah. Yang kelima adalah kelainan pada bentuk payudara. Kemudian, untuk menata laksanaannya adalah mastektomi. Mastektomi yaitu operasi pengangkatan mamae. Ada 3 jenis mastektomi. Yang pertama, Madivel radikal mastektomi, yaitu operasi pengangkatan seluruh mamae. Jaringan mamae di tulang dada, tulang selangka, dan tulang iga, serta benjolan di sekitar ketiak. Yang kedua adalah total atau simple mastektomi, yaitu pengangkatan di seluruh mamae saja, tetapi bukan kelenjar ketiak. Yang ketiga, radikal mastektomi, yaitu operasi pengangkatan sebagian dari mamae, biasanya disebut lumpektomi, yaitu pengangkatan hanya pada bagian yang mengandung sel kanker, bukan seluruh mamae. Sekian penjelasan saya tentang tumor mamae, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.